Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk WTK. Ya, di pembahasan sebelumnya saya terakhir kali membahas tentang yang namanya metode ilmiah ya. Dimana di pembahasan kemarin itu saya membahas tentang latar belakang dari metode ilmiah ya. Jadi latar belakang apa dilakukannya metode ilmiah itu seperti apa, dan sampai ke apa ada format-format bakunya itu ya. Lalu ada kriteria dari metode ilmiah ya, yang merupakan bagian-bagian dari metode ilmiah. Lalu ada karakteristik metode ilmiah ya, dan ada langkah-langkah dari metode ilmiah atau form-form baku dari metode ilmiah yang membedakan antara metode ilmiah dengan karangan ilmiah. Itu ya. Oke, sekarang itu sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembahasan baru, yaitu tentang resensi buku. Ya, resensi buku ini biasanya penilaian sebelum buku itu dipublikasikan atau diperjualbelikan atau dipromosikan di toko buku. Artinya eh, apa pengarang buku ya sebelum meluncurkan buku, maka buku itu tidak langsung semerta-merta langsung dijual di Gramedia, tidak seperti itu. Langsung diluncurkan di toko buku, oh tidak. Tapi dilakukan penilaian terlebih dahulu. Siapa yang menilai? Ya orang yang mereview, ya reviewer itu ya. Orang yang mereview, bagian mereview. Bagaimana cara mereviewnya? Ya direview buku itu dicek ya, dibaca dari awal sampai akhir, diteliti ya, apa diambil isinya apa saja, lalu diberikan penilaian ya. Penilaiannya bisa berupa apakah buku yang akan diterbitkan ini memiliki kesamaan dengan buku miliknya orang lain gitu, atau keidentikan cuma di beda kata. Kalau seumpamanya ada ya dengan karangan-karangan orang yang terlebih terlebih dahulu yang sudah dipublis gitu ya, anggaplah tahun 2007. Nah, sedangkan saya tahun 2020 baru ingin meluncurkan sebuah buku baru. Nah, itu dibandingkan dengan karangan-karangan orang-orang yang sudah ada, apakah identik apa enggak. Kalau isinya cuma dipelintir-pelintir sedikit tapi isinya identik gitu ya, isinya identik, maka itu tidak akan gagal ya, gagal untuk diluncurkan. Buku itu akan gagal untuk diluncurkan karena cuma dipelintir-pelintir isinya, dipelintir-pelintir isinya cuma, tapi keseluruhan dari semua isinya itu identik dengan bukunya orang lain itu. Nah, itu akan gagal. Jadi harus memiliki keunikan tersendiri. Ya boleh identik dengan miliknya orang lain, tapi kita harus memiliki keunikan dari milik kita. Anggaplah kita membahas pembahasan yang sama dengan yang dilakukan pembahasan kita itu begini. Isi buku saya ya, saya ingin meluncurkan buku saya ini kan secara otomatis kan akan di akan di view ya, artinya akan dikupas, dilihat buku saya ini akan dibedah isinya seperti apa ya, sari-sarinya apa, kelebihannya apa, kekurangan dari buku saya ini apa, itu akan dicari semua. Nah, setelah dicari buku saya itu nanti akan dibanding-bandingkan dengan buku-bukunya orang lain yang sudah dipublikasikan atau sudah diluncurkan gitu ya, sudah diluncurkan, dibandingkan apakah memiliki kemiripan yang sama. Ya, jika tidak memiliki keunikan tersendiri, maka saya akan gagal lolos dari seleksi buku itu, gitu ya. Lah, seleksi seleksi se- apa seleksi buku-buku yang akan diluncurkan itu yang dinamakan dengan resensi buku. Ngerti ya?
Jadi resensi buku itu adalah penilaian buku itu, ya, seperti keterbaruan dari buku itu, ya. Ya, resensi buku bisa berupa berupa hasil penelitian, ya, bisa berupa hasil penelitian, penelitian seseorang, ya, bisa juga hasil karya tulis seseorang, ya, hasil apa itu namanya itu, pemikiran seseorang, ya, pemikiran seseorang atau semacamnya yang memiliki hal-hal yang baru, yang memiliki hal-hal yang unik, ya, jika dibandingkan dengan karangan-karangan apa oke jika dibandingkan dengan buku-buku yang sudah dijual, yang sudah dipublikasikan, yang sudah diperjualbelikan, yang sudah diluncurkan sebelumnya, seperti itu. Jadi resensi buku itu seperti itu, ngerti ya? Jadi resensi buku itu adalah hasil ulasan dari penilaian buku itu, ngerti ya? Oke, wah sepertinya ini saya sudah ngomong terlalu banyak ya. Itu dari penjelasan saya. Sekarang saya akan ikut penjelasan dari tulisan ini ya. Oke, dari materi ini maksudnya. Oke, bagian A, pengertian resensi. Istilah resensi berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah resenti, ya, yang berarti kupasan atau pembahasan. Ya, jadi resensi itu adalah kupasan atau pembahasan tentang buku. Ya, sebenarnya tidak hanya buku sih, film juga gitu ya. Film juga ada resensi filmnya juga ya. Ada resensi filmnya juga, film ya. Artinya film itu setelah dibuat ya dari awal sampai akhir yang dimotori oleh sutradara ya. Sutradara sudah membuat filmnya bagus, produsernya senang gitu ya. Lah, apakah langsung ditayangkan di televisi? Oh, tidak, ya. Film itu dilakukan resensi dulu, dilakukan pengecekan dulu. Ya, apakah film itu termasuk kategori apa yang boleh menonton itu, ya, apa yang boleh menonton film itu semua umur atau orang-orang tertentu saja. Artinya film itu ditunjukkan untuk siapa? Untuk semua orang? Apakah untuk remaja? Ya, apakah untuk orang 18 tahun ke atas? Ya, atau sebagainya, gitu ya. Jadi dilakukan resensi film. Tidak hanya itu, kalau film itu biasanya yang saya tahu ya, eh, di apa? Tidak hanya satu kali filter ya, difilter lagi gitu ya. Artinya setelah ditinjau lagi, dilakukan peninjauan ulang, takut ada bagian-bagian yang luput dari pengawasan, ya, yang lolos dari pengawasan. Itu resensi film gitu, atau drama yang biasanya disiarkan melalui media massa ya, seperti surat kabar atau majalah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Lah, pada kamus sinonim ya bahasa Indonesia ya, pada kamus sinonim bahasa Indonesia disebutkan bahwa resensi adalah pertimbangan pembicaraan atau ulasan buku. Akhir-akhir ini resensi buku lebih dikenal dengan istilah timbangan buku gitu. Oke, sekarang masuk ke poin yang nomor B. Pengertian resensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sitepu tahun 2013, yaitu dikaji secara etimologi dari bahasa Latin, yaitu recenser atau revider, dan dalam bahasa Inggris yaitu review. Resensi mengandung makna dasar yaitu memeriksa, mencermati, meninjau, atau melihat kembali sesuatu. Dengan pengertian dasar yang demikian, objek resensi tidak hanya terbatas pada buku, tetapi dapat berupa film, drama, pameran, dan berbagai bentuk tampilan tulisan. Itu ya.
Lalu yang nomor 2 di sini menurut Goris Keraf ya, tahun 94 di halaman 274. Di mana resensi didefinisikan sebagai sebuah tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku. Lalu di sini yang nomor 3, menurut Yus Rusiana tahun 96 halaman 1 itu memberikan definisi bahwa resensi adalah tulisan mengenai buku pengetahuan, sastra, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang mengiktisarkan, menggambarkan, menjelaskan, dan menilai buku. Lalu yang nomor 4, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, atau KBBI tahun 91, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan buku atau ulasan buku yang baru saja terbit. Sedangkan Goris Keraf mendefinisikan resensi sebagai suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Ya, ini menurut Keraf ya, tahun 2001. Nah, dari pengertian tersebut muncul istilah lain dari kata resensi, yaitu kata pertimbangan buku, pembicaraan buku, dan ulasan buku. Oke, sekarang kita masuk ke bagian poin yang nomor C, ya, yaitu tujuan resensi. Lah, di sini tujuan resensi itu banyak ya. Tujuannya yang pertama, tujuan dari resensi ya, agar bisa memberikan sebuah pemahaman dan informasi secara komprehensif kepada suatu masyarakat ya, atau pembaca tentang isi buku yang diresensinya. Jadi nanti di bagian belakang ada resensi buku ya. Resensi buku itu nanti, resensi buku itu tujuannya agar jika seumpamanya ada pembaca baru ya yang ingin melihat isi dari keseluruhan buku, cukup melihat di bagian belakangnya. Nanti pembaca, anggaplah saya ya, pergi ke perpustakaan umum. Saya ingin tahu buku ini ya. Biasanya kan kalau orang awam kan tinggal melihat daftar isi. Jadi dilihat daftar isinya apa saja ya kan. Jika daftar isinya menarik berarti menyimpulkan bahwa buku itu menarik. Kalau daftar isinya itu jelimet gitu ya, atau sukar untuk dipahami, atau banyak kata-kata yang asing gitu ya, itu biasanya langsung menafsirkan buku itu, wah ini nggak cocok buku ini untuk saya. Artinya kalau orang awam itu menilai buku dari daftar isi ya, dari segi daftar isi. Tapi kalau kalau orang yang sebenarnya ya, jika ingin mengetahui isi buku ya, maka orang itu tidak melihat daftar isi, tapi melihat di bagian akhir dari buku itu ya, melihat di bagian akhir. Jadi buku ini menjelaskan tentang apa ya, memberikan sebuah pemahaman apa, informasi apa ya, secara komprehensif tentunya ya, kepada masyarakat ya, pembaca tentang isi buku yang diresensi, seperti itu ya. Yang kedua ya, yang kedua di sini mengajak pembaca agar mendiskusikan dan memikirkan lebih jauh tentang apa masalah yang diangkat ya, yang ada dalam buku tersebut. Ya, saya ulang ya. Mengajak pembaca agar mendiskusikan ya, dan memikirkan lebih jauh tentang apa ya masalah yang diangkat yang ada dalam buku tersebut. Ya, tujuannya apa? Ya, siapa tahu si pembaca itu lebih jenius daripada si penulis buku. Ya, siapa tahu si pembaca melakukan penelitian ya, memperbaiki penelitian dari si penulis buku. Mungkin si pembaca menilai, wah ini buku tentang penelitian ini. Jadi setelah diteliti oleh si pembaca ya, setelah diamati ternyata metode yang digunakan oleh si penulis ternyata ada yang salah ternyata gitu.
wah ini metodenya salah ini, tapi kenapa kok lolos gitu ya? Kenapa kok lolos seleksi? Kok sudah dipublikasikan? Kok sudah diluncurkan? Lah mungkin si pembaca memperbaiki atau apa tadi, melanjutkan atau apa? Ya, melanjutkan penelitiannya gitu. Ya, seperti itu. Yang ketiga, ya, agar memberikan suatu pertimbangan kepada si pembaca tentang pantas atau tidaknya buku itu untuk dibaca atau diterbitkan. Ya. Yang keempat, saya langsung aja ya. Agar memberikan suatu jawaban mengenai sebuah pertanyaan-pertanyaan dari pembaca ketika buku-buku diterbitkan. Yang berikutnya, memberikan sugesti kepada pembaca. Sugesti itu perasaan, ya, sugesti. Nah, anggaplah kalau sugesti itu gini. Anggaplah kita berada di siang hari, ya, kita berada di siang hari. Lalu saya mengatakan, entah kenapa di sini kok terasa panas ya. Maka kalian jika terkena pengaruhnya saya, kalian juga akan merasa panas padahal tidak merasa panas gitu. Ya, gini, seumpama gini. Kita ambil contoh ya. Anggaplah saya mengajak kalian ke ruangan kosong yang banyak hantunya, yang sudah lama tidak dihuni, sudah rumah angker lah intinya gitu pada malam hari. Lah, kalau malam hari itu kan biasanya kan suasananya dingin, ya kan? Suasananya dingin, ya. Nggak mungkin keringetan, ya kalau olahraga di malam hari ya keringetan juga. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain kan tidak keringetan. Lalu saya mengajak kalian ke rumah kosong, ya tanpa tanpa olahraga, tanpa melakukan aktivitas lainnya, cuma diam saja di ruang kosong itu, ya, di rumah kosong itu. Lalu saya mengatakan gini, loh, kok merasakan panas ya di sini. Kira-kira ada apa ya? Kok merasa panas ya? Saya mengatakan panas itu cuma asal ngomong aja. Lalu kalian merasa panas gitu. Bukan panas hati ya, bukan panas hati. Badannya merasa panas. Cuma kalian merasa panas itu karena termakan omongan saya gitu. Nah, itu adalah sugesti. Merasa panas tapi nggak merasa panas, tapi seolah-olah kalian merasa panas beneran karena sugesti kalian mengatakan kalian sudah panas gitu. Jadi seperti itu, ya. Memberikan sugesti kepada pembaca, ya. Apakah sebuah buku atau film, ya, patut dibaca atau ditonton. Seperti itu, ya. Lalu yang berikutnya adalah melukiskan dan memaparkan pendapatnya melalui sebuah pertimbangan atau penilaian. Yang terakhir ini ya, yaitu memberikan kriteria-kriteria yang jelas dalam mengemukakan pendapatnya itu. Ya. Nah, kelebihan dan kekurangan buku adalah objek resensi, gitu ya. Tetapi ya pengungkapannya harus merupakan penilaian objektif. Ya, jika baik katakan baik, jika buruk katakan buruk gitu. Ya, jadi tidak ada unsur-unsur perasaan di sini. Jika seumpamanya bukunya dinilai, wah ini sama dengan miliknya orang lain, katakan saja, gitu ya. Dan bukan menurut selera pribadi si pembuat resensi, ya. Umumnya di akhir ringkasan terdapat nilai-nilai yang dapat diambil hikmahnya. Jadi seperti itu, ya. Pembuat resensi disebut resensator. Pembuat resensi disebut resensator. Sebelum membuat resensi, resensator harus membaca buku itu terlebih dahulu. Ya pastinya secara menyeluruh. Bukunya itu dibaca secara menyeluruh. Tidak hanya dibaca saja, tapi dipahami. Ya, jika ada poin-poinnya, resensator biasanya mencatat poin-poinnya
yang bagian penting-pentingnya ya dicatat semua ya, biasanya dicatat di sebuah buku catatan ya. Bagaimana cara mencatatnya, itu ada tekniknya, agar kita bisa memaksimalkan sekali baca langsung kita dapatkan semua. Jadi tidak tidak seperti orang awam. Kalau orang awam itu kan sekali baca dapat 2 poin ya, dapat 2 poin yang dapat diambil dari buku itu, maksudnya dibaca untuk kedua kalinya dapat dapat 5 poin nambah ya. Setelah dibaca ketiga kalinya jadi dibaca berulang-ulang gitu. Lah ini ndak ya, resensator itu ada teknik membacanya ya. Resensator memiliki pengetahuan yang memadai ya. Artinya resensator itu harus berpengalaman ya dalam meresensi buku. Ya, resensator harus berpengalaman. Artinya harus sudah memiliki jam terbang, sudah meresensi banyak-banyak buku, atau sudah membaca banyak-banyak buku, sehingga resensator itu mengetahui buku-buku itu secara umum harus seperti apa ya. Buku-buku kalau dalam segi penelitian itu harus seperti apa, seperti halnya orang yang ingin meluncurkan meluncurkan komik ya seperti manga ya, komik yang mau dipasarkan itu diresensi dulu ya, apakah komik ini layak apa enggak ya, apakah ini relevan apa enggak, kira-kira dalam satu komik itu ada berapa chapter ya, nah itu disertakan ya, kira-kira dinilainya dari mana ya, dinilainya dari ya komik-komik yang lain ya, ada 4 atau sampai 5 chapter gitu ya, maka kita juga akan 4 sampai 5 chapter. Jadi harus memiliki pengalaman ya, harus memiliki pengetahuan ya, harus memiliki jam terbang yang banyak, sehingga resensator memiliki kemampuan mengenai ciri-ciri dari buku itu harus seperti apa yang mau diresensi itu tuh. Terutama yang berhubungan dengan isi buku yang akan diresensi itu ya. Lah di sini ada beberapa syarat ya yang harus dipenuhi dalam penyusunan sebuah resensi. Yang pertama, ada data buku ya, meliputi nama pengarang ya, penerbit ya, tahun terbit, dan tebal buku. Yang kedua ya, pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya. Jika seumpamanya itu karya ilmiah ya, biografi pengarang harus disertakan, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. Yang ketiga, ada ulasan singkat terhadap buku tersebut. Ada ulasan singkat, jadi buku ini seperti apa, begini, isinya begini, gini ya. Yang terakhir, harus bermanfaat, dan kepada siapa manfaat itu ditujukan. Jadi harus memberikan manfaat ya, apakah manfaat kepada dinas pendidikan, apakah manfaat kepada dinas pertanian ya, atau bermanfaat kepada siapa, seperti itu. Nah di sini ada struktur penulisan resensi. Oke, nah ini strukturnya ya. Bagian-bagian dalam penyusunan sebuah resensi adalah sebagai berikut. Ini adalah strukturnya ya, artinya jika ingin membuat resensi harus ikut struktur yang seperti ini ya. Jadi kalau meresensi buku tanpa mengetahui struktur tidak bisa ya, harus mengikuti struktur yang seperti ini. Yang pertama yang harus ada ya, yang wajib ada, yaitu judul ya. Lah judul resensi yang menarik ya, dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Tidak harus diterapkan terlebih dahulu. Lah judul dapat dibuat sesudah penulisan resensi selesai. Ngerti ya? Yang perlu diingat di sini adalah judul resensi harus selaras dengan keseluruhan isi resensi.
Saya ulang sekali lagi ya, ini harus diingat ya. Judul resensi harus selaras ya. Harus selaras dengan keseluruhan isi resensi. Oke. Ngerti ya, paham ya? Oke, yang nomor B. Sekarang yang nomor B, yaitu data atau identitas buku ya. Data buku biasanya disusun sebagai berikut. Yang pertama, judul buku. Jika buku itu termasuk buku hasil terjemahan, ya, judul aslinya juga harus ditulis. Artinya seperti gini. Ada tahun 1800 ya, abad 18. Ada apa itu namanya itu? Ada buku yang dikarang oleh Charles Darwin, namanya nama judul bukunya adalah The Origin of the Species kalau nggak salah. Lah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Buku itu mau apa itu namanya? Setelah Eropa itu masuk ke Cina gitu ya, melalui jalur perdagangan, maka karangan buku Darwin itu yang berjudul The Origin of the Species itu kan mau dibaca orang-orang Cina. Maka buku itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa Cina agar bisa dinikmati oleh masyarakat Cina. Maka bagaimana? Maka buku itu akan diterjemahkan ya. Judulnya ya harus disertakan ya, judul aslinya juga harus ditulis. Artinya judul dalam bentuk Cinanya seperti apa, lalu judul dalam bentuk bahasa Inggrisnya harus disertakan di buku itu. Arti ya. Jadi judul buku itu seperti itu. Lalu yang nomor 2 itu adalah pengarang ya. Jika ada ya, tulis juga penerjemah ya, editor atau penyunting seperti yang tertera dalam buku. Yang ketiga yaitu adalah penerbit. Harus ada penerbit. Ya, penerbitnya siapa? Nama penerbit. Yang keempat, tahun terbit beserta cetakannya ya. Maksudnya cetakan itu cetakan keberapa? Kan biasanya buku itu kan ada cetakan jilid 1 ya kan, cetakan jilid 2 ya kan, cetakan jilid ketiga. Lah itu jika ada cetakan yang keberapanya, lah keberapanya itu juga harus disertakan gitu ya. Seperti itu. Lalu yang nomor 5 ya, ada tebal buku. Tebal buku ini maksudnya tebal buku itu berapa halaman ya, berapa halaman itu dihitung dari isi buku ya, bukan dihitung dari daftar isi, enggak ya, tapi dihitung dari isi buku. Daftar isi enggak termasuk ya. Berapa halaman tebal buku. Lalu harga buku ya, harga buku jika diperlukan. Artinya harga buku itu boleh dicantumkan, boleh tidak. Artinya harga nanti ketika buku ini sudah resmi ya, sudah lolos seleksi bukan lolos seleksi ya, sudah lolos dari tinjauan, buku ini nanti dijual dengan harga berapa. Untuk seorang pemula ya, orang penulis yang yang masih belum ternama atau tidak memiliki gelar ya, tidak memiliki gelar yang banyak gitu ya, tidak memiliki gelar yang tinggi, sebaiknya bukunya jangan mematok harga yang tinggi, ngerti ya. Jangan patok harga yang tinggi kecuali sudah memiliki nama atau memiliki gelar yang tinggi, baru ya harganya dinaikkan, tidak apa-apa. Ini pembahasan untuk B ya, data identitas buku. Nah, ini baru B loh ya. Yang A tadi kan judul resensi, ini kan. Nah, yang B itu kan data identitas buku, yaitu judul buku, pengarang, penerbit ya, lalu tahun terbit beserta cetakannya, yang 5 tebal buku, dan yang terakhir adalah harga buku. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang nomor C, yaitu adalah pendahuluan ya.
Wah, ini tak baca semua ya. Saya kira kalian paham meskipun tanpa saya jelaskan, saya kira kalian langsung paham ya. Nah, di sini pendahuluan resensi ya. Pendahuluan resensi tersebut dimulai dengan mengungkapkan kesan terhadap buku. Pendahuluan juga dapat dimulai dengan satu, memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasi yang diperoleh. Ya, prestasi itu bisa dalam akademik maupun non akademik. Itu ya prestasi ya, prestasi. Yang nomor dua, membandingkan dengan buku sejenis atau sudah ditulis, baik dengan pengarang sendiri maupun pengarang lainnya. Yang ketiga, ya, memaparkan kekhasan atau sosok pengarang. Jadi kekhasannya itu pengarang lebih menggunakan kalimat pasif atau kalimat aktif, atau sering memberikan apa itu namanya, banyak hiasan gitu dalam dalam bukunya ya. Yang keempat, memaparkan keunikan buku. Yang kelima, merumuskan tema buku. Yang keenam, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku. Yang ketujuh, mengungkapkan kesan terhadap buku. Yang kedelapan, memperkenalkan penerbit. Yang kesembilan, tubuh atau isi pertanyaan resensi buku. Itu yang nomor C. Ini yang nomor C ya, pendahuluan. Lalu baru masuk poin yang nomor D, yaitu isi resensi. Ya, ini juga akan saya baca saja karena menurut saya baca-baca begini, saya yakin kalian sudah paham gitu ya. Oke, isi resensi biasanya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sinopsis atau isi buku secara benar dan kronologis. Ya, sinopsis atau isi buku secara benar atau kronologis. Yang nomor dua, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya. Yang ketiga, keunggulan buku. Yang keempat, kelemahan buku. Keunggulan buku itu maksudnya buku kalian yang kalian mau mau luncurkan itu memiliki keunikan apa, memiliki nilai apa, memiliki nilai lebih apa, memiliki nilai perbedaan apa jika dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Lalu nomor 4 ini kelemahan buku. Loh, kok ada kelemahan buku? Kelemahan buku itu maksudnya apa? Maksudnya batasan dari buku-buku yang buku yang mau diluncurkan. Artinya batasannya seperti apa? Seperti ini. Buku ini hanya membahas tentang cerita cerita apa gitu. Buku ini hanya sebatas apa? Buku ini hanya sebatas meneliti pergudangan saja. Nah, seperti itu gitu ya. Batasan-batasan lah seperti itu. Kelemahan ya. Buku ini masih belum program yang ada di sistem yang diterapkan pada penelitian ini itu masih belum berbentuk e-banking. Contohnya seperti itu. Itu kelemahan ya. Yang nomor 5, rumusan kerangka buku. Yang nomor 6, tinjauan bahasa, mudah atau berbelit-belit ya, mudah dipahami atau berbelit-belit ya, susah dicerna. Yang nomor 7 ya, kesalahan cetak jika ada. Sekarang masuk ke poin yang E terakhir ya, yang itu kan D yang tadi itu. Sekarang poin yang E, penutup resensi. Lah, penutup resensi biasanya berisi buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Selain itu dapat juga berisi kelemahan buku.
Oke, sekarang masuk ke F ya. Nah, ini ya. Fungsi resensi. Nah, sekarang fungsi dari resensi itu apa? Kenapa kok diperlukan fungsi resensi? Nah, fungsi resensi di sini ada 3 ya. Fungsi resensi. Yang pertama itu adalah fungsi informatif. Ya. Nah, apa itu fungsi informatif? Jadi fungsi informatif itu seperti itu. Menginformasikan ya keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca itu menarik gitu ya, merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut ya. Anggaplah membaca buku, wah kok menarik ya, kayaknya saya setelah membaca resensi ini saya pengen tahu kelanjutannya. Orang membuat tertarik itu hanya sebagai fungsi informatif kalau yang seperti itu, ngerti ya. Yang kedua adalah fungsi komersial ya. Lah fungsi komersial itu maksudnya seperti apa? Fungsi komersial itu maksudnya gini, mempromosikan produk ya, seperti mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial gitu ya. Maksudnya untuk keuntungan materi lah gitu. Itu adalah fungsi komersial. Fungsi resensi dari segi fungsi komersial. Ya. Ya, bukan fungsi komer dan sial. Sial apanya yang sial? Nggak, saya bercanda ya. Oke, yang 3, lalu ada fungsi akademik. Ya, maksud dari fungsi akademik itu maksudnya seperti apa? Ya, fungsi akademik. Fungsi akademik itu adalah seperti interaksi ya, interaksi antara penulis, ya penulis buku, penerjemah, editor, dan peresensi dalam membentuk wacana keilmuan ya, serta berbagai pengalaman dan sudut pandang tertentu, topik tertentu ya, yang dijadikan fokus resensi. Itu adalah fungsi akademik. Sekarang masuk ke bagian yang nomor F, jenis-jenis resensi. Nah, ini juga pembahasannya ini juga ada ya. Berdasarkan isi sajian atau isi resensinya, resensi buku digolongkan menjadi yang pertama, resensi informatif ya. Nah, sekarang apa itu resensi informatif? Berbeda dengan yang di atas, fungsi informatif. Nah, kalau di sini adalah jenis resensi, yaitu resensi informatif ya. Resensi informatif itu hanya berisi informasi ya, berisi informasi tentang hal-hal yang penting dari suatu buku gitu ya. Pada umumnya isi resensi informatif hanya ringkasan dan paparan mengenai apa isi buku atau hal-hal yang bersangkutan dengan suatu buku gitu. Lalu ada resensi evaluatif ya. Lah kalau resensi evaluatif di sini itu lebih banyak menyajikan penilaian ya, penilaian peresensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku ya. Seperti informasi ya, informasi tentang isi buku ya, hanya disajikan sekilas atau bahkan kadang-kadang hanya disajikan ilustrasi seperti itu. Lalu yang nomor 3 di sini ada resensi informatif atau evaluatif. Yang dimaksud dengan resensi informatif atau evaluatif itu maksudnya perpaduan dua jenis resensi ya. Dua resensi tersebut, informatif dan evaluatif ya. Resensi jenis ini di samping menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal penting yang ada pada buku, juga menyajikan penilaian ya, penilaian berupa penilaian presensi tentang isi buku. Resensi jenis ketiga lah yang dikatakan sebagai paling ideal karena bisa memberikan laporan dan pertimbangan secara memadai. Lalu agak ada habis ya habis. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ini sebenarnya pembahasan untuk resensi buku tidak hanya berhenti sampai di sini ya, masih ada kelanjutannya ya. Ya mungkin ya insya Allah akan saya bahas di lain kesempatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.